Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Kak Jen dan Kak Yosafat. Nah, adik-adik hari ini semuanya udah siap kan untuk memuji Tuhan? Sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, nih adik-adik semuanya persiapkan hati kita karena kita mau berdoa dulu. Kak Yosafat silahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu pada sepanjang hari ini. Kami akan beribadah, memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Nah, ya semua adik-adik ya, bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Tepuk tangan semuanya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh refnya. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang ya, kita ganti kata-katanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulang. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Semua. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sama-sama adik-adik. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap apa? Tuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh sekali. Kalau mau tumbuh. Yeay! Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa ya, untuk setiap hari rajin membaca firman. Apalagi Kak Yos? Doa tiap hari. Dan tentunya rajin menyembah nama Tuhan. Nah kita lanjutkan ya pujian kita. Masih tetap posisi berdiri. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyangkan pinggulnya, digoyang-goyangkan tangannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja begitu. Semua. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku
Ya Yesus Allah yang hidup. Tepuk tangan adik-adik. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Semua pam 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 pam. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ayo adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini dari hati adik-adik sebagai ungkapan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong adik-adik, bahkan Roh Kudus yang selalu ada menjaga hidup adik-adik. Sama-sama kita nyanyikan. Tak usah ku takut. Apa adik-adik? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, ku susah, Yesus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Mari adik-adik kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami masih bisa memuji nama-Mu. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Dan Roh Kudus juga menolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan cerita. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Udah lama banget ya gak ketemu sama Kak Yuli. Kak Yuli juga kangen sekali sama adik-adik. Nah, Kak Yuli berharap kalian tetap sehat. Jangan lupa ikuti protokol, pakai masker kalau keluar rumah, dan sering-sering cuci tangan. Juga jaga imun, makan yang sehat ya. Nah, minggu ini Kak Yuli mau cerita tentang satu tema yang penting dalam kehidupan. Nah, adik-adik lihat nggak video yang di belakang Kak Yuli ini? Kita lihat betul ya. Nah, yang tadi tuh keren ya. Nah, jadi Kak Yuli itu sama Kak Willy sama Yaksa sama Ade itu lagi seneng banget nonton domino begitu. Makin lama makin banyak, dan kalau ngelihat jatuhnya itu cepet ya adik-adik. Nah, kedengeran gak tuh? Jadi kita di rumah juga lagi main begituan, dan ternyata itu nggak gampang loh, bener deh. Boro-boro yang segitu banyak. Kita tuh main, sekarang kita punya 240 keping. Sampai saat ini kita itu bikinnya masih iya. Kita lihat ya adik-adik ya prosesnya. Yuk. Akhirnya berhasil. Nah, gini nih, lihat. Yaksa lagi bikin, nah, kan? Terus kalau dia lagi bikin gini, dia tuh nggak boleh diganggu. Ketiup angin aja, PR. Nah, kita lihat ya. Nah, tuh bikinnya kayak gini adik-adik. Nah, Yaksa cukup tekun loh, berkali-kali coba bikin, berkali-kali juga rubuh. Kadang-kadang nggak kecoel, nggak apa, jatuh, brak gitu. Ngulang lagi deh. Tadi udah lihat kan contoh-contohnya waktu Yaksa bikin yang pertama, yang kecil, yang gede, banyak sekali. Nah, kayak gitu tuh. Nah, di situ dalam proses ini Yaksa itu belajar untuk tetap tekun, untuk tetap mau bikin. Demi apa? Demi kepuasan sebetulnya, juga untuk kebuktian bahwa ketekunan itu penting ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan mengenai ketekunan. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk untuk firman Tuhan. Bapa di surga yang maha baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami anak-anak-Mu mau membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang firman Tuhan terkait ketekunan. Apa sih Tuhan yang kami dapat pelajari hari ini?
Tuhan siapkan hati kami untuk kami mau dengar-dengaran, buka telinga, buka hati, supaya apa yang difirmankan itu tertanam di dalam hati kami. Kami siap dan kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini Kak Linda boleh menjumpai adik-adik di rumah. Semua dalam keadaan sehat? Ya, Kak Linda percaya dan berharap, juga berdoa. Adik-adik di rumah bersama orang tua, semua dalam keadaan sehat. Ya, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua boleh siapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan buka Alkitab kita dan baca firman Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, sampai di situ firman Tuhan. Saat ini Kak Linda mau tunjukkan sesuatu kepada adik-adik. Pasti sudah sangat familiar, sudah sangat adik-adik kenal benda apa yang akan Kak Linda tunjukkan. Ya, ini benda apa ya adik-adik? Pertama, warnanya putih. Tahu nggak ini apa? Ya, ini beras. Walaupun Kak Linda nggak dengar adik-adik ngomong, tapi Kak Linda percaya semua udah bisa menebaknya. Ini adalah beras. Ya, kemudian satu lagi. Ini apa adik-adik? Ini adalah nasi putih. Tapi sayangnya kali ini nggak ada lauknya. Ya, hanya nasi putih saja. Adik-adik, beras dan nasi putih pastinya selalu ada di rumah adik-adik. Iya apa? Iya. Ya. Kalau di rumah Kak Linda ada beras, ada nasi putih. Nggak ada lauk yang lain, kita bisa makan nasi putih dan telur atau nasi putih dan kecap. Wow, tambah kerupuk sangat enak ya. Puji Tuhan. Terus apa hubungannya Kak Linda? Beras dan nasi putih ini. Ya, adik-adik, tadi di bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, ada menyebutkan tentang seorang petani. Iya, adik-adik, tahu kan kalau beras sampai menjadi nasi itu yang mengerjakan adalah siapa? Seorang petani. Sebelum beras itu sampai ke rumah adik-adik, itu tadinya berupa padi. Iya. Ternyata adik-adik panjang banget loh, panjang bener loh proses dari padi kemudian menjadi beras, kemudian bisa sampai di rumah adik-adik menjadi nasi yang dimasak oleh mama di rumah. Bagaimana prosesnya? Kak Linda baca di Google ya adik-adik. Prosesnya adalah petani harus menyiapkan benih, dicari benih yang terbaik, kemudian dipersiapkan sedemikian rupa, lalu juga harus menyiapkan lahan, menyiapkan tanahnya. Tanahnya itu bukan, oh yang itu mau ditanamin padi, ya udah di situ aja. Nggak cuman seperti itu aja. Ternyata harus disiapin, digemburin,
dijadikan sedemikian rupa supaya nanti waktu padi ditanam menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, setelah lahan diolah, lahan disiapkan, kemudian ditanam benih yang sudah ada, yang sudah disiapkan tadi. Kemudian adik-adik, ketika benih sudah ditanam, kalau Pak petaninya tidak tekun, Pak petaninya berpikir, oh udah ditanam kok, pasti nanti akan berbuah, akan menghasilkan. Udahlah, nggak usah dilihatin, nggak usah didatengin setiap hari, biar aja begitu. Kira-kira padinya bisa menghasilkan hasil yang baik atau enggak? Enggak ya adik-adik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, padinya itu, tanamannya itu harus dirawat, harus disiram, harus dibersihkan kalau ada rumput-rumput yang liar. Kemudian juga harus diawasin kalau ada yang namanya tikus atau burung-burung yang datang untuk memakan padi yang sudah bertumbuh dengan baik itu. Jadi menurut adik-adik, apa yang bisa dicontoh dari sikap Pak petani ini ketika dia merawat tanaman padi? Pak petaninya itu bertekun. Iya, Pak petaninya bertekun. Tekun merawat tanaman padinya sampai menghasilkan. Kalau misalnya dia bilang, udah nggak mau deh, ternyata capek, ternyata nggak mudah, ternyata juga banyak tikus yang yang mau merusak. Udahlah, dibiarin aja. Kita nggak bisa makan nasi di rumah kalau pak petaninya pada begitu semua pikirannya. Nah, kita bersyukur karena kita bisa makan nasi di rumah karena ada petani yang tekun. Ada Pak petani yang sabar. Ya adik-adik, kalau dia nggak sabar, pikirnya, kok lama bener ya, nggak jadi-jadi tanaman padinya, nggak bisa. Dia tinggal begitu saja, kita nggak dapat makan nasi. Karena ternyata adik-adik, untuk tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik, itu memerlukan waktu yang lumayan panjang. Bukan cuman seminggu, 2 minggu, enggak. Ternyata membutuhkan waktu 90 hari sampai 120 hari, 130 hari untuk benih, dari benih sampai bisa dipanen. Ternyata enggak singkat waktunya, ternyata waktunya cukup panjang ya adik-adik. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana seorang petani itu bertekun dan juga sabar. Ya, adik-adik, demikian juga dengan Kak Linda dan adik-adik di rumah. Saat ini kita semua sekolah di rumah. Nggak ngerti deh teman-teman, cuman bisa ngelihat lewat Google Meeting mungkin ya, Google Classroom, atau lewat Zoom. Temennya yang itu, udah gondrong dia ya. Temennya yang itu, kok gemukan ya temennya. Tapi semuanya nggak bisa ketemu saat ini ya. Semua lewat online. Terus ada yang nanya juga, kapan kita bisa sekolah di sekolah kita ya Kak? Kapan? Kita belum tahu. Yang kita harus kerjakan saat ini, kita bertekun, kita sabar mengerjakan bagian kita masing-masing. Setiap hari belajar dari pagi sampai siang. Seperti itu setiap hari mengerjakan tugas. Misalnya nih adik-adik, ada anak yang kelas 3 SD. Terus dia bilang, udah capek sekolah. Begini tiap hari, nggak mau deh, nggak usah deh ikut Zoom lagi. Nggak usah ikut Google Meeting lagi. Mau begini aja. Kira-kira
Bisa nggak nanti naik kelas sampai ke kelas berikutnya, sampai lulus SD, kalau cuman sampai di kelas 3 aja? Ya nggak bisa. Nggak bisa lulus sampai kelas 6. Nggak bisa dapat ijazah. Ya, jadi yang diperlukan saat ini adalah bertekun dan sabar. Seperti Pak Petani tadi yang sudah kita baca di firman Tuhan. Kemudian adik-adik, begitu juga dengan kerohanian kita. Kita saat ini sibuk sekali dengan belajar. Kita juga nggak boleh lupa bahwa kita juga harus baca firman. Kita juga harus berdoa. Kita juga harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ikut sekolah minggu online, ikut EHK online. Misalnya nih, ada yang bilang, aku udah kok Kak, bulan kemarin aku udah baca Alkitab. Bulan kemarin? Yang Tuhan mau adalah kita terus bertekun setiap hari. Kalau bulan kemarin, itu bukan bertekun namanya adik-adik. Tetapi itu tidak tekun namanya. Yang bertekun adalah melakukan setiap hari. Melakukan setiap hari sampai kapan? Sampai kita bisa melihat hasilnya. Seperti Pak Petani tadi. Kalau dalam kerohanian kita, sampai kapan? Sampai kita terus bertumbuh. Seperti yang Tuhan mau. Dari yang rohaninya masih kecil, masih EHK, terus bertumbuh, ikut master plan, bertumbuh lagi. Seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Dan itu yang namanya bertekun. Ya, memang tidak mudah ya adik-adik. Pasti ada gangguan-gangguan pas lagi mau baca firman, pas lagi mau berdoa, pas lagi mau menyembah Tuhan, ada gangguannya. Misalnya, ayo adik-adik, jujur, gangguannya apa? Main game. Kayaknya setelah selesai belajar, capek, liatin screen, laptop atau handphone, pengen cepet-cepet apa? Cepet-cepet main game. Ya boleh sih, Kak Linda juga nggak melarang karena kalau terus-terusan belajar juga pusing ya. Tetapi kita juga perlu waktu hiburan. Iya nggak apa-apa main game, tapi harus ingat waktu. Harus ingat waktu. Waktunya makan, waktunya mandi. Jangan-jangan karena main game terus nggak mandi. Aduh, nggak ada ya anak-anak EHK yang seperti itu. Iya. Jadi kita mau terus bertekun dalam membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga memuji Tuhan. Enggak bosan-bosannya deh Kak Linda mengingatkan, dan juga kakak-kakak yang lain, semua kakak-kakak di EHK, enggak bosan-bosan mengingatkan kepada adik-adik supaya terus bertekun dalam baca firman, terus bertekun dalam doa, terus bertekun menyembah Tuhan, terus bertekun belajar juga ya. Puji Tuhan, kita percaya sebentar lagi atau suatu saat lagi kita akan ketemu di ibadah di tatap muka di gereja. Yeay, puji Tuhan. Kapan Kak Linda? Kita tunggu waktunya. Sabar. Ya, puji Tuhan adik-adik. Kita akan berdoa, mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita ketekunan dan kesabaran. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami di rumah yang terus bertekun mengikuti ibadah online. Kami bersyukur untuk orang tua, untuk keluarga juga yang mensupport anak-anak untuk beribadah bersama. Saat ini Tuhan, kami berdoa,
Kami mintakan terus lagi Tuhan berikan kepada kami kesabaran, Tuhan berikan kepada kami semua ketekunan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari-hari ini. Sesungguhnya Tuhan, kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kami semua tidak bisa. Karena itu sungguh-sungguh kami mau minta Roh-Mu yang kudus itu menolong setiap kami, baik kami sebagai guru-guru EHK, anak-anak EHK, dan semua orang tua yang saat ini juga menyaksikan, mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Tuhan yang akan meneguhkan kami, Tuhan yang akan menolong kami, dan Tuhan yang akan memberikan sukacita bagi kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi udah dengar kan cerita firman Tuhan Yesus dengan tema apa, Kak Yos? Tekun. Betul sekali, tekun. Nah, adik-adik juga harus tekun ya, dan tentunya dengar-dengaran sama mama papa. Oke semuanya, sekarang juga tiba apa waktunya Kak? Untuk memberikan Persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Yos, bulan depan bulan apa ya Kak Yos? Januari ya? apa ya? Bulan Apa ya? Bulan Desember. Kita merayakan Natal. Seperti janji kajian minggu lalu akan memberitahukan spesialan kita bulan Desember. Kajian kasih bocoran sedikit ya. Natal kita akan diadakan tanggal 19 Desember jam 4 sore, dan sepanjang bulan Desember kita akan memberikan aktivitas untuk adik-adik, yaitu berupa membuat video yang terbaik akan ditayangkan di Natal Ebenezer Kids tentunya ya. Jangan lupa nanti untuk kategori videonya ya Kak Yos ya. Untuk video kategorinya nanti kajian akan kirimkan di grup WhatsApp Mama Papa ya. Nanti kalian bisa baca untuk lebih jelasnya dan rulesnya seperti apa. Oke? Nah, jangan lupa juga ya untuk kembali ibadah online jam 9 pagi minggu depan. Dan satu lagi ya Kak Yos ya, nggak bosan-bosan ya. Kita mau omongin ke adik-adik untuk selalu apa Kak Yos? 3M. Betul sekali, 3M, yaitu 1. Memakai masker. Pakai masker. 2. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Dan 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak tentunya. Jangan lupa adik-adik ya, 3M. Oke semuanya. Nah, kita ketemu minggu depan ya. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.